pemilihan metode Qi. Seluruh klan tampak lebih kosong dari biasanya. Para pemuda klan yang tidak mampu mencapai Yuan Qi 7 telah ditugaskan untuk berbagai urusan di luar klan, di mana mereka akan belajar masing-masing cara berdagang. Para anggota berbakat klan yang telah berhasil memperoleh metode Qi mulai membenamkan diri dalam latihan keras, dengan harapan dapat mempelajari metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari membakar tinggi di atas langit, sinar panasnya memanggang bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menimbulkan riak di udara, membuat udara panas luar biasa. Di dalam hutan yang lebat di puncak gunung yang berbatasan dengan klan Xiao, sinar matahari menembus hutan melalui dedaunan lebat. Rontokan daun yang berhamburan di tanah dengan pantulan cahaya, tampak seperti langit penuh bintang. Di dalam hutan kecil tersebut, terdapat dua bayangan berkelok-kelok dan terlempar. Setiap kali telapak tangan mereka bertemu, ledakan mengguncang udara. Setiap kali hal itu terjadi, angin kencang tersembur keluar, bergegas melalui daun yang berjatuhan dan melemparkan mereka ke udara. Menerima serangan sengit lainnya, Xiaoyan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis tangan Sun Er, kemudian suara "bung" yang teredam terdengar dari masing-masing serangan. Meskipun masing-masing serangan terlihat ringan, dalam kenyataannya setiap kali serangan itu dilemparkan, secara otomatis akan berubah menjadi begitu ganas dan kuat. Sudut bibir Xiaoyan berkedut saat ia diserang dengan kekuatan yang kuat. Cukup kuat sehingga membuatnya harus terdorong mundur 2 langkah ke belakang. Sun Er, di sisi lain, mulai mendapatkan memar di telapak tangannya yang halus akibat setiap pukulan yang dia dapat. Melihat Xiaoyan tersandung mundur, sekilas senyum terbentuk di bibir Sun Er sembari tangannya perlahan menari di udara. Jari-jarinya terbungkus cahaya emas sutra. Tes, sangat kuat. Menenangkan diri. Dengan sedikit terkejut Xiaoyan menggeleng dalam hati dan mengarahkan pandangannya pada Sun Er yang tampak tersenyum. Dia kemudian menjilati bibirnya, memancarkan nafsu berkelahi yang kuat. Secara tiba-tiba, dengan telapak kakinya Xiaoyan menghentakkan diri dari tanah dan berlari ke depan, membuat percikan lumpur tersebar di belakangnya. Menyadari kedatangan Xiaoyan, sudut bibir mungil Sun Er terangkat sembari cahaya keemasan di tangannya diperkuat. Sebuah kawah kecil terbentuk setelah Xiaoyan mulai bergegas maju. Dia tiba-tiba berhenti kurang lebih 1 meter jauhnya dari Sun Er. Perhentiannya begitu sempurna, hingga tampak seperti Xiaoyan memang tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kemampuan yang dimiliki Xiaoyan untuk mengendalikan setiap gerakannya, mata cantik Sun Er hanya bisa melihatnya dengan rasa kagum. Ledakan oktan. Ketika sosoknya yang berjalan tiba-tiba berhenti, kaki kanannya ditekan ke tanah sehingga tubuhnya berputar, untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dengan kekuatan penuh, kaki kirinya melayang di udara, menghasilkan suara jeritan angina yang memekakkan telinga. Kemudian dengan sengit, dia melancarkan serangannya pada Sun Er. Melihat serangan sengit dari Xiaoyan, Sun Er menganggukkan dagu indahnya dengan ringan untuk merespon. Tangan mungilnya membentuk perisai berbentuk setengah lingkaran cahaya melawan kaki kiri Xiaoyan tanpa ragu. Bang! Suara ledakan terdengar dari serangan yang saling bertabrakan, membuat daun-daun di tanah beterbangan ke langit, kemudian berhamburan. Setelah sepersekian detik serangan yang mempertemukan tendangan kaki dengan tinju itu, keduanya terdorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk melempar tubuh Xiaoyan 4 hingga 5 meter ke udara. Ketika tubuhnya terlempar ke bawah,
Dia memiringkan tangan kanannya menghadap pohon terdekat dan mengeluarkan kekuatan daya hisapnya untuk menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Melompat dari ranting pohon, dia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya menatap Sun Er yang juga terdorong beberapa langkah. Xiao Yan membasahi bibirnya dan tertawa. Bertanya, teknik Do apa yang kau gunakan? Teknik Do level Suan atas, mengembalikan serangan. Jika berhasil menguasainya, maka bisa mengembalikan kekuatan serangan lawan. Aku baru mencapai tingkat pemula. Jadi aku hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan serangan itu. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah paham, Xiao Yan kemudian berkata, meminjam kekuatan untuk menyerang lawan. Teknik Do yang Xiao Yan GG gunakan juga tidak buruk. Jika saja Sun Er belum mencapai Do Ze bintang 1. Dengan kekuatanmu tadi aku tidak akan mampu menahan kekuatan dari serangan sekuat itu. Sun Er tersenyum. Dengan mata menyipit menyerupai 2 bulan sabit. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar. Memutar lehernya malas. Perkelahian level tinggi ini menyebabkan otot dan mentalnya kelelahan untuk bangun. Mengusap keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya. Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum ia menanggalkan bajunya. Di balik kemeja yang ditanggalkan, tubuh bugar yang sedikit kecoklatan itu pun terungkap. Meskipun tidaklah berotot, tapi dalam tubuh kecilnya tersimpan kekuatan yang cukup hebat. Menikmati Xiao Yan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar kelelahan pada batu kapur. Menghadap Sun Er, dia tertawa pahit. Sudah hampir 2 bulan. Tapi aku masih terjebak di Duan Qi 8. Melihat Xiao Yan yang sedikit tak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa. Duduk dengan anggun, dia mengikuti Xiao Yan bersandar pada batu kapur. Dia mengambil pakaian penuh keringat milik Xiao Yan sebelum mengusap keringat di tubuhnya. Menghibur Xiao Yan, Sun Er berkata, Duan Qi 8 ke-9 adalah awal dari tahap penyempitan. Xiao Yan GG harus bersabar. Ketika waktunya tiba, semuanya akan. Saat mengatakan hal ini, Sun Er tiba-tiba merasakan dirinya sedang mendapat tatapan tajam dari Xiao Yan. Hal ini membuatnya memerah malu. Lalu dengan cemberut dia bercanda, Xiao Yan GG. Nada lembut dan menggoda gadis muda itu seperti angin yang menyegarkan di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan rok pendek hijau terang yang memamerkan potongan indah kulit putihnya, memperlihatkan tengkuknya yang memikat. Selain itu, dadanya yang mengembang nampak dari pakaiannya yang ketat, menciptakan keindahan dari tubuh belianya. Dihadapkan pada pemandangan indah seperti ini, tidak heran jika Xiao Yan merasa sedikit linglung. Tersadar dari kelinglungannya karena Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Tertawa malu, dia berbaring di batu kapur yang dingin, sambil perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan sepasang tangan mungil Sun Er menyentuh tubuhnya dengan lembut. Ujung bibirnya sedikit tertarik ke atas ketika Sun Er membantu membersihkan tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, Sun Er diam-diam menyentuh tubuhnya. Kemudian terkejut mendapati Xiao Yan tanpa sadar telah tertidur. Menggelengkan kepala tak berdaya, Sun Er juga memahami jika pertarungan tingkat tinggi hari ini telah membuat Xiao Yan kelelahan. Sambil mengernyitkan hidungnya, ketika menyadari sinar keemasan perlahan mulai berkumpul di ujung jarinya, dia meletakkan pakaian Xiao Yan. Diam-diam kembali menatap Xiao Yan yang tidak merespon. Sun Er meletakkan jarinya pada kulit Xiao Yan.
Cahaya keemasan pun mengikuti sepanjang jalur yang dibuat oleh jari tersebut, mengirimkan energi dan meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Ketika cahaya emas dipindahkan, butir-butir keringat mulai bergulir di dahi Sun Er dan dia terlihat sedikit menggertakkan giginya. Tepat ketika dia bersiap untuk kembali mengirimkan energinya, wajahnya tampak terkejut. Saat Xiaoyan tidur nyenyak di samping batu kapur, sebuah kekuatan menghisap secara tak terduga tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Barisan doki berkumpul dari sekitarnya dan dengan cepat kemudian mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Oh, apakah dia berhasil mencapai Duan Qi 9? Terkesiap. Suara kaget dan kagum terdengar dari bibir kecil Sun Er yang membulat. Lalu dia diam-diam menyaksikan Xiaoyan yang secara tidak sadar telah menyerap energi doki ke dalam tubuhnya. Qi yang mengalir melalui udara, terus-menerus diserap oleh tubuh Xiaoyan yang sedang terlelap. Melihat Xiaoyan, yang betul-betul menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam menjaga jarak, Sun Er berdiri dalam diam dan berjaga, memastikan keadaan tetap aman dan Xiaoyan tidak terbangun. Karena jika saat ini Xiaoyan terbangun dari mediasi pelatihannya, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk naik level selanjutnya. Karena jika melihat kondisi Xiaoyan saat ini, bisa dipastikan keberhasilan Xiaoyan dalam mencapai level selanjutnya hampir 100%. Ketika doki diserap, jejak-jejak kelelahan di wajah Xiaoyan secara perlahan memudar. Seperti sepotong batu giok hangat, wajah halus dan tampannya bersinar dengan cahaya pucat. Hingga 1 jam berikutnya, keadaan ini terus berlanjut di dalam hutan kecil yang lebat. Hingga akhirnya kemudian selesai. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir doki memasuki tubuh Xiaoyan, hutan kecil itu kembali tenang seperti aslinya. Sinar matahari yang begitu panas terus bersinar di atas hutan. Meskipun mata Xiaoyan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan tenang dan mantap. Sun Er yang melihat ini, menghela napas lega, santai dan tertawa lembut. Dia akhirnya mencapai Duan Qi 9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiaoyan GG sudah bisa memadatkan doki Cyclone-nya dan benar-benar menjadi doze. Senyum hangat muncul di bibirnya. Sun Er melompat ke sebuah batu kapur di dekatnya dan duduk dalam posisi bersila, menunggu Xiaoyan bangun. Sikunya diletakkan di atas lutut. Telapak tangannya memangku dagunya sementara jari-jarinya menyentuh pipinya. Langit cerah berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiaoyan akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan mata bingung, Xiaoyan menatap kosong selama beberapa saat sebelum kemudian kembali tersadar. Mengangkat kepala, tatapan matanya tertuju pada sosok gadis yang tengah beristirahat di bawah cahaya keemasan sinar matahari. Tak lama kemudian sepasang matanya bersitatap dengan mata bersinar dan jernih milih sosok gadis di depannya itu. Dia pun tersenyum. Xiaoyan GG sudah bangun. Sun Er tertawa manis sembari mengajukan pertanyaan pada Xiaoyan yang baru terbangun. Tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, Xiaoyan kemudian bangkit. Memutar lehernya yang kaku, dia meregangkan badan dengan malas. Pila pala, suara lega tulang belakang yang bergemelatuk satu sama lain dari sesosok tubuh yang baru saja meningkatkan doki pun terdengar. Kebingungan dengan perasaannya yang seperti telah mencapai level baru, Xiaoyan mengepalkan tangannya kemudian membukanya kembali. Dengan rahang yang sedikit mengendur, ia memiringkan kepalanya. Wajahnya tampak penuh dengan keraguan dan ketidakyakinan. Kemudian ia berkata, "Apa? Aku telah mencapai Duan Qi 9.
Menatap Xiao Yan yang terlihat keheranan, Sun Er mulai tertawa dengan tatapan tertarik. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas membentuk senyuman. Hatinya terkejut. Meskipun dia masih kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Terakhir kali ia menaikkan level adalah ketika dia tidur. Kali ini ia kembali membuat terobosan dan menaikkan level, juga saat sedang tidur. Cara dia membuat terobosan dan menaikkan level sedikit menggelikan. Dengan penuh semangat, Xiao Yan beberapa kali meninju ke udara. Berbahagia atas keberhasilannya dan merasakan doki yang lebih kuat dibanding yang dia miliki beberapa jam yang lalu. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah menyadari semua hal bahagia yang mengejutkan tersebut dalam benaknya, Xiao Yan akhirnya tersadar jika warna langit sudah berubah gelap. Dia kemudian melemparkan senyum minta maaf pada Sun Er. Karena dia tahu jika Sun Er telah menunggunya sepanjang waktu saat dia tertidur tadi. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, ia kemudian melontarkan lelucon pada Sun Er. Tidak pergi. Hari ini adalah hari baik, jadi bagaimana kalau GG mentraktirmu makanan enak di kota Wutang? Kiki. Kalau begitu aku ingin makan makanan yang paling mahal. Dia menjawab sambil tertawa. Berjingkat-jingkat di atas batu kapur selama beberapa waktu. Ia kemudian dengan hati-hati turun di samping Xiao Yan sambil tertawa. Suara tawa riangnya samar-samar tersebar ke seluruh area hutan hijau. Untuk berterima kasih pada Sun Er yang telah menungguinya sepanjang sore, Xiao Yan mengajak Sun Er berkeliling di sekitar kota Wutang sebelum kemudian kembali pulang dan berpisah dengannya di klan. Kembali ke kamarnya dengan langkah kaki penuh semangat, Xiao Yan kemudian berbaring di atas tempat tidur dan memeluk selimutnya. Dengan menggumam pelan pada dirinya sendiri, dia berkata, "Akhirnya, sekali lagi aku akhirnya akan menjadi Doze." Hei! Pencapaianmu ini berhasil. Karena gadis kecil itu. Dari tengah-tengah ruangan, tiba-tiba terdengar tawa tetua. Mengangkat satu kelopak matanya, Xiao Yan menatap malas pada Yao Lao dan mengerutkan alisnya. Apa hubungannya Sun Er dengan ini? Semua ini benar-benar berkat dia. Jika bukan berkat dia, kau butuh waktu seminggu agar dirimu sendiri berhasil naik level. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi. Nada santainya menggema di seluruh ruangan. Mengangkat bahu menyesal, Xiao Yan kembali melemparkan kepalanya ke dalam selimut. Sekarang aku sudah mencapai 29. Aku takut akan memakan waktu setengah tahun atau lebih. Jika aku ingin menjadi Doze. Setelah mengatakan kalimat tersebut, dia kemudian terdiam selama beberapa saat dan melemparkan selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya serius berubah muram. Suaranya pun menjadi terdengar dingin. 1 tahun telah berlalu tapi aku masih belum mencapai Doze bintang 1. Jika terus seperti ini, aku takut aku tidak akan mampu mengejar Nalan Yanran dalam waktu 3 tahun. Setelah mendengar hal ini, Yao Lao kemudian menatap Xiao Yan, namun tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi Misty Cloud selanjutnya. Kemampuannya tidak dapat dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Misty Cloud juga cukup kuat. Fraksi tersebut bahkan memiliki alkemis tangguh, Raja Obat Gu He. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya menaikkan kemampuan pasti akan menakutkan. Tidak mungkin lebih lambat dibandingkan kecepatan berlatihku. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya pada Xiao Yan dan melihat mata jernih Xiao Yan seperti tertuju pada dirinya sendiri. Yao Lao kemudian tertawa tapi tetap tidak berkomentar.
Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Perkataannya sia-sia. Setelah diam selama beberapa saat, Yao Lao perlahan mendesah, "Heh." Dia berdiri kemudian berjalan ke arah Xiao Yan. Bibirnya mulai melengkung tersenyum. Guhe tidak lebih dari seorang alkemis tier 6. Apakah dia bahkan layak disebut seorang raja obat? Selain menyempurnakan obat, apalagi yang bisa dia lakukan? Mendengar Yao Lao berbicara seperti ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Saat ini, ia tahu bahwa guru misteriusnya ini akhirnya siap membuka tangan untuk membantunya. Besok, kau harus pergi membeli beberapa bahan. Kau harus memakan serbuk pengumpul ki sesering mungkin. Seperti memakan permen. Aku tidak percaya Nalan akan memiliki pelayanan semacam ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mengejek bangga.